Hai teman-teman, kemungkinan besar harga sawit bakal turun kembali. Melihat informasi yang disampaikan Bapak Kepala Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, melaporkan perkembangan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, melihat perkembangan harga CPO secara global, baik di bursa Rotterdam maupun di bursa Malaysia. Pada 2 minggu terakhir, memang terjadi kecenderungan mengalami penurunan. Meskipun harga CPO di KPBN sudah anjlok pada 2 bulan terakhir. Anjloknya harga CPO secara global, itu di Malaysia dan di Rotterdam, diakibatkan oleh berbagai hal, terkhusus menurunnya harga minyak nabati selain minyak sawit, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan harga antara minyak nabati sawit dengan minyak nabati bukan dari sawit. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya permintaan minyak sawit dari pembeli utama, yaitu India. India lebih cenderung menggunakan minyak nabati selain sawit karena memang harganya sangat bersaing, terkhusus minyak nabati dari kedelai dan bunga matahari. Meskipun terjadi penurunan harga CPO global khususnya pada 3 minggu terakhir, namun penurunan harga CPO di tender KPBN itu jauh lebih turun. Yang kedua, meskipun penurunan CPO global baru turun pada 3 minggu terakhir seperti saya jelaskan tadi, tapi kami petani sawit sudah merasakan penurunan harga TBS justru sejak awal bulan Januari berangsur-angsur turun dan puncaknya pada menjelang Lebaran dan sampai hari ini masih berlangsung anjloknya harga TBS. Sebelum masuk bulan puasa, rata-rata harga TBS dibeli PKS itu masih berada di antara 1.900 sampai 2.200 per kilogram untuk petani swadaya. Sementara untuk petani bermitra itu rata-rata antara 2.450 sampai 2.800. Namun sejak 3 minggu terakhir, harga TBS petani swadaya maupun harga TBS petani bermitra sama-sama ambruk jauh di atas harga sebelum harga TBS, sebelum harga CPO dunia memang turun. Harga TBS petani swadaya itu sudah berada pada 14.450 sampai 1.800 dan petani bermitra 1.800 sampai 2.400 per kilogram. Sementara HPP 1 kg TBS itu adalah 1.800 sampai 2.150. Artinya kami sudah merugi 500 sampai 750 per kilogram TBS. Hal ini diperparah dengan masih melonjaknya harga pupuk yang rata-rata hari ini 900.000 per sak per 50 kilo. Sebelumnya hanya kurang lebih 350.000 sampai 400.000 per sak. Akibatnya banyak sekali teman-teman kami petani sawit praktis tidak memupuk sudah hampir setahun. Atau kadang-kadang kami menggunakan pupuk yang lain mencari murah, justru kami terjebak dengan sebutan pupuk palsu. Namun diantaranya itu semua, kami sangat prihatin. Kami membuat sangat prihatin adalah PKS yang membeli, pabrik-pabrik kelapa sawit yang membeli TBS kami petani justru mengambil kesempatan lebih ekstrim dalam kondisi ketidakpastian harga CPO yang selalu berbeda-beda ini. Untuk itu, kami petani sawit dari 22 provinsi meminta kepada Bapak Menteri Ekonomi, Menko Marves, Ibu Menko Menteri Keuangan, Bapak Menteri Pertanian, tentu atas dukungan atau koordinasi dari Bapak Kepala Staf Presiden KSP Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina kami, supaya kiranya segera mengevaluasi kebijakan terkait perkelapa sawit Indonesia. Karena kondisi kami semakin terpuruk dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, halo rekan-rekan petani sawit Indonesia. Saya mengamati kondisi rekan-rekan sekalian, para petani sawit saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia dan sekaligus selaku Ketua Dewan Pembina Apkasindo akan segera mengevaluasi tata niaga tandan buah sawit sehingga harga tandan buah sawit lebih adil dan setara bagi para petani. Percayalah, negara selalu hadir untuk petani sawit Indonesia. Tetap semangat dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang dirasakan petani kelapa sawit di 22 provinsi se-Indonesia yang semakin terpuruk akibat anjloknya harga TBS tandan buah segar sawit. Informasi ini disampaikan Dr. Gulat M.E. Manurung. Di awal pernyataannya, Gulat Manurung menjelaskan bahwa perkembangan harga CPO secara global, baik di Bursa Rotterdam maupun di Bursa Malaysia dalam 2 minggu terakhir mengalami penurunan signifikan sebagai akibat penurunan harga minyak nabati non-minyak sawit, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan harga.
Dampak dari persaingan ini adalah penurunan permintaan minyak sawit dari negara pembeli utama yaitu India. Dijelaskan Gulat bahwa India lebih cenderung menggunakan minyak nabati selain dari minyak sawit seperti minyak nabati dari kedelai dan bunga matahari. Dibandingkan harga di bursa Malaysia, dikatakan Gulat bahwa penurunan harga CPO yang diperdagangkan KPBN atau PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara, jauh lebih dalam khususnya dalam 3 minggu terakhir. Situasi ini berimbas kepada harga TBS petani sawit yang telah dirasakan semenjak 3 bulan terakhir. Walaupun, harga CPO global baru menunjukkan grafik melemah dalam 3 minggu terakhir ini. Gulat mengatakan kecenderungan pembelian harga TBS petani yang tidak sepadan dengan penurunan harga CPO cenderung dilakukan pabrik sawit tanpa kebun. Kami melihat hal ini dengan leluasa dilakukan pabrik kelapa sawit PKS ini karena minimnya pengawasan dari pihak pejabat berwenang dan lemahnya Permentan 01/2018 untuk menjaga harga TBS petani. Intinya pabrik sawit keterlaluan maruk dan rakus, tegas Gulat. Menyikapi harga TBS sawit yang semakin rendah, Gulat mengatakan pemerintah segera mengevaluasi kebijakan perkelapa-sawitan Indonesia yang semakin terpuruk. Sebagaimana dikatakan Jen. TNI, Puren Muldoko, Ketua Dewan Pembina Apkasindo bahwa kondisi sawit sedang tidak baik-baik saja. Kepada Bapak Luhut Panjaitan selaku Menko Marves, Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian RI, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, Bapak Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian RI, dan Jenderal Muldoko selaku Kepala KSPRI yang juga Ketua Dewan Pembina Apkasindo segera melakukan evaluasi kebijakan perkelapa-sawitan Indonesia karena kondisi petani semakin dalam keadaan tidak baik-baik saja, ujar Dr. Ilmu Lingkungan ini. Adapun harga sawit kita saat ini di lapangan masih terbitan minim bahkan di sebagian ada juga yang mengalami penurunan. Berikut informasinya. Kalimantan Timur harga sawit hari ini di wilayah Kota Bangun Rp1.550 per kilogram di tingkat petani. Untuk wilayah Berau Kalimantan Timur harga sawit hari ini Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Selatan harga sawit hari ini di Wikaya Kabupaten Kota Baru, Rp1.700 per kilogram di tingkat pabrik. Kalimantan Selatan harga sawit hari ini di wilayah Tanbu Rp1.550 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Tengah harga sawit hari ini di wilayah Seruyan Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Barat harga sawit hari ini di wilayah Sekadau Rp1.750 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Barat harga sawit hari ini di wilayah Kayong Utara Rp1.400 per kilogram di tingkat petani. Kita beralih ke bagian Sumatera. Bengkulu harga sawit hari ini di wilayah Seluma Rp1.400 per kilogram di tingkat petani. Riau harga sawit hari ini di wilayah Tapung Kampar Rp1.820 per kilogram di tingkat petani. Riau harga sawit hari ini di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan Rp1.750 di petani. Kecamatan Bunut Kap Pelalawan Riau harga sawit hari ini Rp1.620 per kilogram di tingkat petani. Riau harga sawit hari ini di wilayah Air Molek Rp1.650 per kilogram petani. Riau harga sawit hari ini di wilayah Sebangaduri Rp1.650 per kilogram di tingkat petani. Bukit Kerikil Duri harga sawit hari ini Rp1.750 per kilogram di tingkat RAM. Labuhan Batu Selatan harga sawit hari ini di wilayah Asam Jawa Rp1.670 per kilogram di tingkat petani. Asahan Sumatera Utara harga sawit hari ini Air Genting Rp1.720 per kilogram di tingkat petani. Bandar Pulau Asahan Sumatera untuk harga sawit hari ini Rp1.750 per kilogram di tingkat petani. Simalungun Sumatera Utara harga sawit hari ini di wilayah Seimankei Rp1.790 per kilogram di tingkat RAM. Aceh Utara harga sawit hari ini di wilayah Nisam Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Aceh Utara harga sawit hari ini di wilayah SP3 Rp1.600 per kilogram di tingkat petani.